Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan cara menyelesaikan limit fungsi di tak hingga dengan membagi X pangkat tertinggi. Sebelum kita menyelesaikan limit fungsi tak hingga, di sini kalian harus tahu sifat-sifat limit. Nah, sifat-sifat limit diantaranya yang pertama, limit X mendekati A, K sama dengan K. Contohnya misalnya limit X mendekati 0, di sini hanya konstanta aja 3, maka nilainya tetap 3 karena di sini tidak ada variabel X-nya. Selanjutnya limit X mendekati A, X nilainya sama dengan A. Contohnya limit X mendekati 2 X, maka ini nilainya adalah 2. Selanjutnya limit X mendekati 0, K dikali Fx, itu K nya bisa dikeluarin jadi K dikali limit Fx. Lalu kalau ada limit X mendekati A, Fx plus Gx, maka ini bisa limit Fx ditambah limit Gx, begitu juga yang kurang menjadi limit Fx dikurang limit Gx, yang kali juga menjadi limit Fx dikali limit Gx, yang bagi juga menjadi limit Fx dibagi limit Gx, pangkat itu menjadi limit Fx dipangkatkan, akar juga menjadi akar dari limit Fx. Untuk apa kita mengetahui sifat-sifat limit? Nanti sifat-sifat limit ini digunakan dalam menyelesaikan limit fungsi di tak hingga. Lalu ada lagi satu rumus di limit fungsi di tak hingga, itu adalah limit X mendekati tak hingga 1 per X sama dengan 0. Dari mana bisa nilainya 0? Limit itu kan artinya nilai yang didekati oleh fungsi apabila X-nya menuju di sini mendekati tak hingga. Kalau X-nya menuju ke tak hingga itu kan nilai yang sangat besar sekali ya. Nah, sekarang kita coba, kalau X-nya kita ganti 10 aja, berarti 1 per 10 nilainya kan 0,1. Sekarang kalau X-nya kita ganti yang mendekati tak hingga berapa sih? Misalnya 1 juta deh. 1 juta aja, kalau 1 dibagi 1 juta nilainya jadi berapa? 0,0000001. X-nya baru diganti 1 juta aja, nilainya di sini sudah 0,00000. Apalagi kalau X-nya kita ganti tak hingga, sedangkan tak hingga itu kita tidak tahu nilainya berapa. Di sini nolnya pasti banyak sekali. Kalau tak hingga pasti di sini juga nolnya akan sangat banyak. Maka apabila X-nya mendekati tak hingga, nilai fungsi 1 per X itu pasti mendekati angka 0, sehingga limit X mendekati tak hingga untuk fungsi 1 per X nilainya adalah 0. Nah, nanti di limit fungsi yang mendekati tak hingga ini bukan hanya 1 per X. Kalau kita punya limit X mendekati tak hingga 1 per X pangkat 2, itu juga nilainya 0. Kenapa? Kalau misalnya tadi X-nya tidak ada pangkatnya aja hasilnya 0, nah di sini kalau kita punya 1 per X kuadrat, X-nya kita ganti 10 kuadrat jadi 100, sama aja 1 per 100, ini juga 0,01. Semakin X-nya mendekati tak hingga, semakin X-nya nilainya besar, maka pasti hasilnya juga akan mendekati 0. Jadi berapapun pangkat dari X, 1 per X nilainya 0, 1 per X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5, dan seterusnya, itu nilai limit X mendekati tak hingganya nilainya juga 0. Nah, selain angka 1, angka yang lain, nilai konstanta yang lain juga menghasilkan 0. Misalnya limit X mendekati tak hingga 2 per X, kita ganti X-nya jadi 1 juta, sama kayak tadi, sama kan nilainya juga 0,0000, cuman belakangnya angka 2. Maka selain X-nya yang bisa pangkat berapa aja, pembilangnya pun bisa angkanya berapa saja. Jadi semua konstanta yang di pembilang itu juga berlaku.
1 per X nilainya 0, 2 per X juga 0, 3 per X, 5 per X, dan seterusnya, semuanya nilainya juga mendekati 0. Nah, nanti itu yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan limit fungsi di tak hingga. Contohnya yang pertama, ada limit X mendekati tak hingga X dibagi X plus 1. Nah, lihat, di antara pembilang dan penyebut ini, X pangkat tertingginya X pangkat berapa? Kalau kita lihat di pembilangnya ada X pangkat 1, di sini di penyebut juga X pangkat 1, berarti pembilang dan penyebut sama-sama X pangkat tertingginya adalah X pangkat 1. Maka pembilang dan penyebut dua-duanya kita bagi dengan X pangkat 1 atau dibagi dengan X. X dibagi X, yang bawah ini juga X dibagi X, 1 dibagi X. Selanjutnya X per X itu 1, ini juga sama 1, yang 1 per X tidak bisa ya, jadi tetap 1 per X. Nah, sekarang nilai limitnya dari sini. Nah, sesuai dengan sifat-sifat limit yang tadi, maka bentuknya bisa kita ubah jadi limit X mendekati tak hingga yang atas 1 dibagi yang bawah limit X mendekati tak hingga 1 ditambah limit X mendekati tak hingga 1 per X, sesuai dengan sifat-sifat limit yang tadi. Kalau pembagian bisa kita rubah jadi pembagian, penjumlahan limitnya bisa dijumlah. Nah, nilainya limit X mendekati tak hingga untuk 1, ini kan tidak ada variabel X nya di sini ya, maka nilainya tetap 1. Nah, jadi yang atas nilainya 1, ini juga nilainya 1. Nah, yang ini limit X mendekati tak hingga 1 per X, tadi nilainya adalah 0. Jadi jawabannya yang ini 1, yang ini 1, yang masih ada variabel X di penyebut nilainya pasti 0. Maka 1 dibagi 1 hasilnya adalah 1. Contoh selanjutnya, limit X mendekati tak hingga X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 5 dibagi 2X pangkat 3 plus 4X plus 10. Lihat, pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut, tingginya adalah X pangkat 3. Di sini juga sama, di pembilang dan penyebut sama-sama pangkat 3. Maka kita bagi X pangkat 3 semua ya. Lalu X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 jadi 1. 2X kuadrat dibagi X pangkat 3 masih ada 2 per X. 5X pangkat 3, 5 dibagi X pangkat 3 tetap. 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 ini 2. 4X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 jadi 4 per X kuadrat, ini tetap. Oh ya, ini harusnya ada limit X mendekati tak hingga ya, ini salah ketik. Selanjutnya, nah ini nilainya tetap 1, yang ini masih ada variabel X nya di penyebut, berarti dua-duanya nilainya 0, min 0 ditambah 0. Lalu yang ini nilainya 2, yang ini masih ada variabel X nya 4 per X kuadrat ditambah 10 per X pangkat 3 juga nilainya 0, jadi 0 ditambah 0. Kalau kita pisahkan jadi gini, limit X mendekati tak hingga misalnya yang 4 per X kuadrat. Nah, ini tadi Bu sudah jelaskan di slide sebelumnya, mau X nya pangkat berapapun hasilnya tetap 0, sedangkan pembilangnya mau angka berapapun ini nilainya tetap 0 ya. Artinya setiap X, limit X mendekati tak hingga, nah yang bentuknya di penyebutnya masih ada variabel X nya, mau di sini angkanya berapapun, ini juga X nya pangkat berapapun, nilainya pasti 0. Maka 1 dibagi 2 hasilnya jadi 1 per 2. Contoh yang ketiga, limit X mendekati tak hingga X pangkat 2 per X plus 1. Nah, lihat, di sini X pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut berapa? Di atas ada X pangkat 2, di bawah hanya ada X. Berarti yang tertinggi adalah X pangkat 2, maka pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi dengan X pangkat 2. Yang
atas x kuadrat per x kuadrat, yang bawah x dibagi x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat. Maka x kuadrat dibagi x kuadrat 1, x dibagi x kuadrat itu 1 per x, 1 per x kuadrat dibagi 1 x kuadrat 1 per x kuadrat itu tetap 1 per x kuadrat. Nah, nilai limitnya, perhatikan, yang atas kan berarti 1, yang penyebutnya karena masih ada x nya, ini juga masih ada x nya, maka nilainya adalah 0, 0 dan 0. Jadi jawabannya adalah 1 per 0. 1 per 0 itu adalah tak hingga. Berapapun angkanya, kalau kita bagi 0 hasilnya tak hingga. Kalau pembilangnya negatif, misalnya min 2 dibagi 0, maka jawabannya adalah min tak hingga. Ya, kalau ini min 1 dibagi 0 juga hasilnya min tak hingga. Kalau positif berarti jawabannya tak hingga. Nah, sebenarnya tanpa kalian menyelesaikan seperti ini juga bisa dilihat secara langsung jawabannya ya. Misalnya begini, soal yang ini kita lihat. Pangkat tertinggi pembilang dan penyebut sama-sama x. Di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 1. Maka jawabannya pasti 1 per 1 atau 1. Yang ini x pangkat tertingginya adalah x pangkat 3 kan? Yang atas koefisiennya 1, yang bawah koefisiennya 2. Yang lainnya tidak dianggap, yang x-nya tidak tertinggi, maka jawabannya 1 per 2. Sedangkan yang ini, yang koefisien yang x pangkat tertingginya yang mana? Hanya yang atas, x pangkat 2. Koefisiennya berapa yang atas? 1. Yang bawah ada nggak x kuadratnya? Nggak ada, karena yang bawah nggak ada x kuadrat, maka yang bawah 0. 1 dibagi 0 nilainya tak hingga. Silakan kalau soalnya pilihan ganda boleh digunakan cara seperti itu. Contoh yang selanjutnya, yang terakhir adalah limit x mendekati tak hingga 5x plus 2 dibagi akar x kuadrat min 3 ditambah akar 4x kuadrat plus 7x. Nah, kita lihat x tertinggi dari pembilang dan penyebut. Di sini di pembilangnya hanya ada x atau x pangkat 1, sedangkan di penyebut ada akar x kuadrat. Ini juga akar 4x kuadrat. Kalau kita lihat secara langsung, pangkat tertingginya apa? X kuadrat ya. Tetapi ini posisi x kuadratnya ada di dalam akar. Ya, ini ada di dalam akar, ini juga ada di dalam akar. Kalau x kuadrat di dalam akar, x kuadrat diakari, itu hasilnya adalah x. Maka sebenarnya yang di penyebut akar x kuadrat ini itu nilainya sama dengan x. Ini juga x. Maka sebenarnya di soal ini x pangkat tertingginya itu adalah x pangkat 1 atau x aja. Maka pembilang dan penyebut kita bagi dengan x. 5x, 5x dibagi x, 2 dibagi x. Nah, yang bawah ini posisinya di dalam akar. Tadi kalau x kuadrat diakarin kan hasilnya adalah x. Maka karena ini kita mau membaginya posisinya dia di dalam akar, jadi dibaginya dengan x kuadrat. Lihat ya, karena posisinya ada di dalam akar, jadi x kuadrat dibagi x kuadrat. Kalau sebenarnya ini kita akarin, itu sebenarnya kan sama-sama x. Jadi yang di dalam akar x kuadrat per x kuadrat, ini juga 3 dibagi x kuadrat. Ini 4x kuadrat dibagi x kuadrat ditambah 7x dibagi x kuadrat. Maka limit x mendekati tak hingga, yang ini 5x dibagi x, 2 dibagi x tetap 2 per x. Yang di dalam akar x kuadrat dibagi x kuadrat itu 1. Yang ini 3 per x kuadrat tetap, 4x kuadrat dibagi x kuadrat 4, 7x dibagi x kuadrat itu jadi 7 per x. Nilai limitnya, nah 5 nya jadi 5, yang masih ada per x nya jadi 0. Ini akar 1 juga tetap 1, 3 per x kuadratnya jadi 0, ini 4 tetap 4, 7 per x nya nilainya 0. Maka 5 dibagi akar 1 adalah 1, akar 4 adalah 2. Jawabannya menjadi 5 dibagi 1 plus 2 yaitu 5 per 3.
3. Bagaimana mengerjakan soal seperti ini? Kalau kita gunakan cara yang tadi, tidak perlu menyelesaikannya. Sama saja kita cari X pangkat tertinggi. Di sini X pangkat tertingginya adalah X yang atas, berarti koefisiennya berapa? 5 per yang bawah. Yang bawah berarti kan yang tertinggi ini di dalam akar. Di dalam akarnya adalah X kuadrat. X kuadrat ini koefisiennya berapa? 1 ditambah di sini akar 4, sama aja 5 per 1 tambah 2, jadi 5 per 3. Ya. Sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan ataupun ada kata-kata yang kurang dimengerti. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau ada yang kurang jelas silakan boleh bertanya langsung ke Ibu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.